Jadi untuk hari ini kita akan update mengenai tren yang terbaru seputar industri otomotif. Next slide. Jadi kalau kita bisa update sedikit dari hasil kinerja laporan keuangan dari salah satu bank besar yang sudah melaporkan kinerja keuangannya, terlihat bahwa loan disbursement atau penyaluran kredit untuk kendaraan bermotor itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada emiten BBCA, di mana pertumbuhannya itu mencapai lebih dari 11% year to date dan juga lebih dari 19% year on year menjadi 51,4 triliun. Jadi ini penyebabnya adalah selain didukung oleh faktor makro industrial yang masih kondusif, juga kita melihat ada beberapa promosi-promosi yang agresif dari perseroan, termasuk juga yang dilakukan oleh anak usahanya yaitu BCA Finance. Dan BCA Finance ini menawarkan suku bunga serendah seperti misalnya 3% sampai dengan 4,25% untuk pembelian mobil baru, di mana tenornya itu bisa mencapai 1 sampai dengan 4 tahun. Kemudian DP-nya itu juga hanya membutuhkan sekitar 5% aja dari harga mobil yang dibutuhkan. Next slide. Kemudian juga ada corporate action yang baru dilakukan oleh PT Astra International Tbk. Astra ini melalui anak usahanya yaitu PT Astra Digital Mobil mengakuisisi OLX Autos. OLX Autos ini merupakan salah satu digital marketplace untuk mobil bekas yang cukup prominent, yang trafficnya cukup tinggi di dalam negeri. Dan PT Astra Digital Mobil ini juga sebenarnya sudah punya marketplace sendiri namanya Mobi, digital marketplace sendiri namanya Mobi, dan platform untuk lelang mobil bekas yang namanya iBid. Ya, namun dengan akuisisi ini diharapkan bisa membesarkan bisnisnya lebih lanjut lagi. Next slide. Dan kita juga melihat bahwa ada beberapa pemain-pemain besar lainnya selain Astra tadi yang sudah memasuki bisnis kendaraan atau mobil bekas. Juga ada beberapa nama-nama lain yang kita lihat sebelumnya sudah mulai memasuki industri ini. Jadi industri ini terlihat appealing atau menarik bagi para pemain-pemain besar. Antara lain tadi ya BCA Finance menawarkan kalau tadi untuk mobil baru, kalau untuk mobil bekas itu meskipun suku bunganya lebih tinggi sekitar 6% sampai dengan 8,75% untuk periode tenornya sekitar 1 sampai 2 tahun, tapi itu untuk beberapa jenis mobil tipe tertentu, mungkin yang mobil yang segmen mewah ya, itu bisa down payment-nya itu hanya 0% aja. Dan ada beberapa perseroan lain seperti misalnya Autopedia Sukses Lestari atau yang kode sahamnya ASLC. Ini kan merupakan anak usaha dari Adi Sarana Armada atau yang kode sahamnya ASSA. Juga baru membuka beberapa outlet yang ada di bawah subsidiarinya, anak usahanya yang namanya Caroline. Ini juga merupakan marketplace dan juga balai lelang mobil bekas. Kemudian juga sebelumnya ada Mitra Pinastika Mustika atau yang kode sahamnya MPMX melalui anak usahanya MPM Rent, itu bermitra dengan Karo, sebuah startup digital juga dari Singapura. Next slide. Nah, kita juga melakukan sedikit preview mengenai potensi mobil-mobil apa yang akan diluncurkan pada penyelenggara Gaikindo International Auto Expo atau GIAS yang akan diselenggarakan di tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus mendatang. Antara lain kita melihat ada potensi bahwa DFSK ini akan meluncurkan harga untuk seri mobil listrik yang namanya Ceres. Jadi Ceres ini sudah dipamerkan sebelumnya di eventnya Periklindo di bulan Mei, tapi belum ada harganya. Jadi kemungkinan di eventnya GIAS di 10 sampai 20 Agustus ini akan diumumkan harganya secara resmi, dan menurut kita tidak akan jauh dari Wuling REV, ini akan bersaing secara langsung. Kemudian Mitsubishi juga highly anticipated adalah XFC, yang ini merupakan ada di segmen SUV. SUV ini ada di antaranya Honda CR-V juga akan bersaing dengan Mitsubishi XFC ini juga. Kemudian Daihatsu meskipun di bulan Juni baru aja meluncurkan New Terios Facelift 2023, tapi menurut kabar di event GIAS ini akan meluncurkan satu lagi yang merupakan world premiere. Jadi belum diluncurkan di negara-negara manapun dan akan pertama kali diluncurkan produk barunya ini di Indonesia di event GIAS. Dan ya meskipun dengan adanya serangkaian peluncuran produk baru, ini akan ada kompetisi yang lebih ketat ya
di industri mobil di tanah air, tapi kita meyakini bahwa kedepannya ini justru akan bermanfaat bagi konsumen karena konsumen memiliki pilihan. Dan juga kita lihat tadi beberapa lembaga pembiayaan juga cukup agresif menawarkan suku bunga yang menarik dengan tenor yang fleksibel juga. Next slide. Dan bagaimana dengan update seputar sales volume atau penjualan unit sepeda motor maupun mobil ya? Kita mulai dulu dari sepeda motor. Itu masih ada pertumbuhan yang cukup robust, sangat robust bahkan mencapai lebih dari 42% year on year pada semester 1 2023. Meskipun di secara month-on-month-nya di bulan Juni itu ada penurunan hampir 7% month-on-month karena kita ingat ya ada libur yang cukup panjang di Idul Adha, Waisak dan juga Hari Kesaktian Pancasila. Namun secara year on year kumulatif di di semester 1 2023 ini masih cukup tinggi pertumbuhannya semata-mata karena mungkin kita lihat di semester 1 2022 itu adalah cukup low base ya karena waktu itu ada gangguan supply pada semikonduktor dan juga mobilitas masyarakat yang belum terlalu tinggi pada waktu itu. Next slide. Kalau untuk penjualan mobil sendiri kita melihat meskipun penjualan secara total volume penjualan di bulan Juni itu ada pertumbuhan yang cukup tipis aja ya sekitar 0,6% pergerakannya di bulan Juni ya meskipun ada libur panjang tapi secara year on year di kumulatif semester 1 2023 itu pertumbuhannya lebih pesat sekitar 6,5% year on year. Di mana kita melihat Astra International itu melalui produk-produknya ada Toyota, Lexus, Daihatsu dan lain sebagainya itu mengalami ekspansi pada market share-nya. Market share meningkat sedikit menjadi 54,9 di semester 1 2023 dibandingkan hanya 54,5% di periode yang sama tahun sebelumnya. Nah ini kita melihat bukan cuma karena promosi yang cukup agresif aja dari dealer-dealernya Toyota dan Daihatsu, kita juga melihat penyebabnya utamanya juga salah satunya dari penurunan penjualan yang cukup signifikan dari Mitsubishi Motors dan juga Wuling karena dua merek ini mungkin pada first half 2023 belum begitu banyak produk baru yang diluncurkan sehingga terjadi penurunan secara year on year yang cukup signifikan dan pada akibatnya market share Astra mengalami kenaikan. Next slide. Pemerintah juga berencana untuk merevisi aturan seputar subsidi kendaraan listrik utamanya yang roda 2, yang motor. Dan ini dilakukan untuk meluaskan jangkauan segmen masyarakat yang bisa mengadopsi motor listrik dan juga dengan skema subsidi tentunya. Namun kita melihat bahwa industri ini untuk bisa mencapai pertumbuhan yang sustainable itu tidak bisa hanya mengandalkan subsidi aja. Harus ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa membuatnya tumbuh dengan sustainable di luar hanya dengan mengandalkan subsidi semata-mata. Antara lain kita mungkin bisa menyarankan dua hal. Yang pertama untuk meningkatkan investasi untuk meningkatkan jangkauan untuk swap station, battery swap station atau untuk penukaran baterai dan juga charging station untuk pengisian kembali daya baterai sepeda motor. Kemudian langkah yang kedua adalah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan pembiayaan untuk bisa menawarkan skema pembiayaan yang menarik dan juga fleksibel, tentu saja dengan bunga yang bisa terjangkau dan tenor yang fleksibel juga. Sehingga dua saran ini diharapkan bisa menanggulangi isu yang sekarang ini mengenai reliability dari produk karena baterainya kan harus di-charge dan juga kemampuan masyarakat untuk mengakuisisi unit baru sepeda motor listrik dengan skema pembiayaan yang fleksibel. Next slide. Jadi kesimpulannya kita masih mempertahankan rating yang overweight karena kita melihat masih ada potensi kelanjutan dari pertumbuhan sales volume yang cukup resilient. Meskipun suku bunga acuan dari Bank Indonesia itu kan sudah lebih tinggi ya, tapi kita masih memperkirakan bahwa akan ada pertumbuhan sales volume yang masih akan cukup resilient. Jadi kalau kita melihat di antara beberapa emiten, mungkin the obvious name adalah Astra International. Ini juga termasuk yang di bawah coverage kita. Secara valuasi masih sangat murah sekali.
ditradingkan mendekati -2 standar deviasi dari rata-rata PI dalam 10 tahun terakhir. Sehingga ke depannya dengan kontribusi daripada segmen jasa keuangan dan juga otomotif yang cukup signifikan ya terhadap bottom line dari Astra, kedepannya dengan potensi pertumbuhan yang masih cukup resilient di pasar sepeda motor maupun mobil, kita melihat bahwa Astra masih berpotensi memiliki momentum yang lebih positif ke depannya. Sehingga kita masih secara umum untuk ratingnya masih kita pertahankan dan juga untuk sektornya secara keseluruhan masih di rating yang overweight. Demikian update dari sektor otomotif dari kami, kembali lagi ke Glenda.